Selamat pagi adik-adik semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sedang sakit atau tidak enak badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita semua bisa ada di sini dalam keadaan sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula selalu kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu adik-adik semua, dalam pembinaan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah, terutama tata tertib SMKN 1 Susukan. Untuk itu silakan adik-adik simak, adik-adik catat poin-poin terpentingnya, dan mungkin nanti mudah-mudahan siswa-siswa SMKN 1 Susukan semuanya bisa menerapkan tata tertib yang ada. Baik, sebelumnya untuk tata tertib sekolah sebelum masa pandemi, sebelum adanya wabah COVID-19 ini, terutama masalah kedisiplinan. Untuk kedisiplinan siswa akan Bapak uraikan yang pertama mengenai masalah pakaian sekolah atau seragam sekolah dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tiap-tiap hari itu ada ketentuan untuk memakai seragam-seragam tertentu. Itu yang pertama mengenai seragam. Kemudian yang kedua, untuk siswa, khusus untuk siswa, untuk potongan rambut itu tidak diperbolehkan rambutnya gondrong. Di sini dalam artian tidak boleh gondrong itu tidak harus adik-adik memangkas rambutnya sampai habis atau dalam artian gundul, botak, itu tidak. Sewajarnya, rapih, asal tidak terlalu gondrong. Supaya apa? Pantas tidak sebagai pelajar. Memang dalam hal ini banyak dari adik-adik sekalian yang menanyakan, kenapa sih Pak rambut itu dijadikan masalah? Apa hubungannya, apa kaitannya antara rambut dengan proses belajar di sekolah? Secara langsung memang rambut itu tidak ada kaitannya, mau gondrong mau apa, tidak berkaitan langsung atau tidak berdampak langsung pada proses pembelajaran. Tapi bagi siswa-siswi atau siswa khususnya, itu akan berpengaruh kepada behavior atau perilaku adik-adik sekalian. Penilaian dari orang lain kepada adik-adik akan berbeda, cenderung ke hal yang negatif atau yang tidak baik, begitu. Jadi di sini sepakat untuk sekolah mengenai rambut tidak gondrong atau rapih, tidak juga adik-adik mengaplikasikannya berarti harus botak, harus gundul, tidak juga. Yang penting tidak gondrong dan rapih, jadi pantas untuk dilihat sebagai peserta didik atau siswa. Itu yang kedua. Kemudian untuk sepatu yang digunakan itu tidak boleh sepatu-sepatu yang seperti sepatu untuk bermain atau sepatu untuk nongkrong, itu tidak boleh. Sepatu yang digunakan untuk ke sekolah itu semacam sepatu yang sudah seperti
adik-adik terima yang dibagikan dari sekolah itu yang diperbolehkan. Kemudian sepatunya yang warna hitam, tidak boleh sepatu yang warna-warni atau sepatu yang pokoknya sepatu yang sepatu gaul, sepatu untuk nongkrong itu tidak diperkenankan. Gitu. Kemudian untuk baju tentunya siswa dan siswi harus dimasukkan bajunya. Pakai perlengkapan atau emblem lengkap sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada name tag, kemudian logo sekolah, nama sekolah, dan lainnya. Itu untuk seragam. Selanjutnya untuk tata tertib di masa pandemi yang sekarang ini sedang kita lewati, yang sedang kita lalui saat ini, adik-adik semua tidak datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka tata tertibnya di sekolah, ketika ingin datang ke sekolah, ingin melakukan pembelajaran tatap muka, entah itu bergiliran atau shift-shiftan bergantian dengan yang lainnya, adik-adik wajib ketika datang ke sekolah menerapkan protokol kesehatan. Artinya ketika datang ke sekolah, adik-adik semua wajib menggunakan masker, kemudian wajib juga cuci tangan, memakai sabun, atau kalau bisa membawa hand sanitizer, atau juga tidak boleh melakukan kontak fisik atau bersentuhan dengan orang lain. Tuh. Kemudian setelah selesai pembelajaran di sekolah, adik-adik tidak diperkenankan untuk duduk-duduk di sekolah atau berkumpul dengan temannya yang lain atau ke kantin atau kemanapun itu. Setelah selesai pembelajaran tatap muka, silakan adik-adik pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi jangan berkerumun, jangan melakukan kegiatan di luar apa yang sudah ditentukan oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Semuanya sudah diatur, adik-adik ikuti aturannya. Ketika ada jadwal untuk tatap muka, datang ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka, ikuti aturan yang ada. Ketika disuruh pakai masker, maka pakai masker dari rumah, bawa masker dari rumah, dipakai sampai sekolah. Cuci tangan, pakai sabun. Kalau yang bawa hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Tidak usah bersalaman, cukup salam priaman saja seperti ini, atau tidak usah bersalaman. Pokoknya cukup menyapa saja. Tidak ada kontak fisik secara langsung. Itu penerapan protokol kesehatan yang dimasukkan dalam tata tertib selama masa pandemi COVID-19 ini. Bapak harap adik-adik tidak hanya di sekolah juga untuk menerapkan tata tertib atau menerapkan protokol kesehatan, di rumah juga adik-adik perlu untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Karena ingat, yang paling utama adalah kesehatan kita semua. Kalau badan kita sehat, fisik kita sehat, jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu bisa untuk berusaha mewujudkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja sementara yang bisa Bapak sampaikan mengenai tata tertib sekolah. Adapun nanti ketika ada penambahan atau perubahan bagi tata tertib sekolah yang sudah disepakati oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pemangku jabatan di sekolah, nanti akan kami beritahukan lagi, nanti akan kami sosialisasikan lagi kepada adik-adik sekalian. Untuk sementara, selama adik-adik belajar dari rumah, selama adik-adik melakukan pembelajaran daring, ikuti saran dari pemerintah, ikuti peraturan-peraturan dari pemerintah ataupun sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu semua dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh
pihak-pihak yang terkait demi menjaga kesehatan semua masyarakat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir dan menonton video ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.